Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak yang ibu banggakan, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sampai hari ini kita tetap berada pada lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, anak-anak sekalian, sedikit berbeda pembelajaran kita pada hari ini. Mengapa? Karena biasanya kita bertatap muka di kelas, tapi kali ini kita bertatap muka lewat sebuah video. Nah, dalam pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai ragam gejala sosial masyarakat. Untuk videonya silahkan disimak, cek di sound. Pada video ini, kita akan mempelajari mengenai ragam gejala sosial dalam kehidupan masyarakat. Silahkan diperhatikan. Pertama, definisi gejala sosial. Secara umum, gejala sosial memiliki pengertian sebuah fenomena yang ditandai dengan munculnya permasalahan sosial yang akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh tingkah laku setiap individu di dalam lingkungan kehidupannya. Menurut ahli, yaitu Pitirim A. Sorokin, definisi gejala sosial adalah hubungan timbal balik gejala sosial dan gejala non-sosial yang terjadi karena hubungan yang ada di dalam masyarakat. Berbicara mengenai gejala sosial, tidak terlepas dari faktor-faktor penyebab gejala sosial tersebut. Faktor yang pertama yaitu faktor kultural. Faktor ini merupakan nilai yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat atau komunitas dan telah mendarah daging sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Faktor tersebut sendiri berasal dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam komunitas atau lingkungan masyarakat. Dengan hal demikianlah yang kemudian akan membentuk pola pikir setiap orang yang terdapat dalam lingkungan tersebut. Contoh dari faktor kultural yaitu gotong royong. Nah, gotong royong sendiri itu merupakan sebuah kebiasaan dari masyarakat Indonesia, di mana banyak sekali masyarakat yang bahu-membahu menolong untuk keperluan pribadi seperti misalkan ada hajatan, baik itu pesta pernikahan dan sebagainya. Bahkan kepentingan publik seperti membersihkan gorong-gorong ataupun membersihkan lingkungan tempat tinggal dari masyarakat itu sendiri. Nah, gotong royong itu juga memiliki arti sebuah solidaritas dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selanjutnya yaitu fenomena kemiskinan. Mungkin kalian di sini sedikit bingung mengapa kemiskinan itu dikatakan sebagai fenomena yang mengarah pada faktor kultural. Sejauh ini, masyarakat Indonesia menganggap bahwa kemiskinan itu merupakan faktor keturunan, faktor yang diturunkan dari keluarga sebelumnya. Jika keluarga tersebut memiliki latar belakang keluarga yang dianggap miskin, maka orang yang mendapatkan warisan kemiskinan tersebut akan menganggap bahwa mereka akan selalu miskin. Kemudian akan merasa bahwa, oh, memang itu adalah takdir kehidupan kami, dan tidak ada usaha yang ingin diperbaiki untuk kehidupan yang lebih baik. Di Indonesia sendiri, sekitar 65% masyarakatnya berada pada garis kemiskinan atau dianggap tidak mampu. Jadi, dari 260 juta total penduduk Indonesia, sekitar 140 juta sampai 170 juta penduduk itu berada pada garis kemiskinan. Ditambah lagi dengan arus urbanisasi masyarakat dari desa ke kota yang ingin memperbaiki nasibnya di perkotaan. Namun, ketika mereka tidak memiliki bekal, baik itu pendidikan ataupun keahlian, maka akan menyulitkan kehidupan mereka di perkotaan. Maka semakin bertambahlah kehidupan masyarakat yang dianggap sangat-sangat kurang mampu, sehingga mereka nanti akan membentuk perkampungan kumuh. Kemudian banyak sekali anak-anak yang diterlantarkan pendidikannya hingga berujung pada pekerjaan paksa seperti pengemis. Oke, selanjutnya yaitu penyimpangan sosial.
Nah, penyimpangan sosial ini sendiri itu merupakan sebuah perilaku yang tidak sesuai dengan kaidah nilai dan norma dalam masyarakat. Penyimpangan sosial sendiri bisa dilakukan oleh individu ataupun kelompok. Salah satu penyimpangan sosial yang terjadi dalam masyarakat yaitu tawuran. Nah, dalam gambar itu tersaji tawuran antar masyarakat ataupun mahasiswa. Nah, apa yang melatar belakangi sehingga ini dapat dikatakan sebagai kultural? Karena penyimpangan ini terjadi sudah lama dan biasanya diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Faktor yang kedua yaitu faktor struktural. Nah, faktor struktural merupakan suatu keadaan yang menyebabkan timbulnya pengaruh terhadap struktur, di mana yang dimaksud dengan struktur di sini ialah suatu yang disusun secara pola tertentu. Sehingga faktor ini bisa diketahui secara jelas dengan pola-pola hubungan yang terjadi antar manusia dengan kelompok yang terdapat dalam lingkungan masyarakatnya. Sebagai contohnya yaitu interaksi sosial. Di antaranya, interaksi sosial antara individu dengan individu, kemudian interaksi antara individu dengan kelompok, dan yang terakhir interaksi antara kelompok dengan kelompok sosial. Kita beralih ke jenis-jenis gejala sosial. Yang pertama, gejala ekonomi. Salah satu gejala sosial yang sering terlihat dalam lingkungan masyarakat ialah status sosial, di mana ketimpangan penghasilan dalam tiap anggota masyarakat akan menyebabkan perbedaan strata atau status sosial. Nah, karena setiap orang memiliki tingkat kesejahteraan ekonomi yang berbeda, maka akan menyebabkan timbulnya gejala sosial. Adapun contoh social symptom dalam bidang ekonomi yakni pengangguran, kemiskinan, masalah kesehatan, dan yang terakhir yaitu masalah kependudukan. Selanjutnya gejala budaya. Indonesia disebut sebagai masyarakat yang majemuk, yang artinya terjadi atas berbagai kebudayaan. Nah, perbedaan yang terjadi antara kebudayaan dan suku inilah yang bisa menjadi bibit perpecahan karena kurangnya saling menghormati. Di sisi lain, dengan perbedaan kebudayaan lokal yang ada dan dibarengi dengan globalisasi asing yang masuk ke Indonesia, menyebabkan gejala sosial semakin parah. Jika masyarakat Indonesia yang bisa menyaring mana yang perlu diterima dan mana yang tak perlu diterima, maka bisa memberikan dampak buruk bagi kebudayaan, misalnya gaya hidup, gaya berpakaian, ideologi, serta lainnya. Kemudian gejala lingkungan alam. Alam pun mampu memberikan munculnya gejala sosial. Namun, ini kembali lagi ke bagaimana masyarakatnya mengolah alam yang ada. Ya, dengan kondisi alami yang berbeda, maka akan memberikan dampak yang berbeda pula bagi manusia itu sendiri. Alam bisa bersahabat apabila diperlakukan secara baik, dan sebaliknya, alam pun bisa melakukan hal buruk untuk manusia jika dirusak. Sebagai contoh, kebiasaan membuang sampah sembarangan yang bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Imbasnya adalah muncul bibit penyakit yang akan menyerang manusia dan alam sekitarnya. Jenis gejala sosial yang terakhir yaitu gejala psikologis, di mana aspek psikologi seseorang pun bisa menyebabkan gejala sosial. Ya, ketika mereka merasa tertekan, stres, depresi, atau bahkan sampai mengidap gangguan kejiwaan, maka lama-kelamaan akan menjadi gejala sosial dalam masyarakat. Contohnya, aksi bullying yang rentan terjadi pada saat ini. Setelah tadi kita membahas mengenai definisi, kemudian faktor yang menyebabkan gejala sosial, kemudian jenis gejala sosial, terakhir ada dampak yang ditimbulkan dari gejala sosial. Dampak yang ditimbulkan dari gejala sosial terbagi atas dua. Yang pertama, dampak positif. Adapun dampak positif dari gejala sosial tersebut yaitu terdapat pada bidang teknologi, informasi, komunikasi, di mana sekarang ini kita sangat mudah mengakses informasi ataupun data dari berbagai negara. Kemudian adanya kesetaraan hak dan gender bagi kaum perempuan. Kemudian yang ketiga, kualitas pendidikan masyarakat meningkat. 4. Masyarakat semakin maju dan produktif.
Dan yang kelima, yaitu timbulnya rasa toleransi. Sedangkan dampak negatif dari gejala sosial diantaranya 1. Terjadi ketidakteraturan sosial dalam masyarakat. 2. Penyimpangan sosial semakin meningkat. 3. Terjadi kerusakan lingkungan alam. 4. Terjadi masalah kependudukan. 5. Konflik sosial meningkat. Dan yang keenam, yaitu dekadensi moral. Dekadensi moral ini memiliki pengertian penurunan etika dan moral bagi individu atau masyarakat itu sendiri. Demikianlah penjelasan mengenai materi ragam gejala sosial. Intinya, ragam gejala sosial dalam masyarakat terjadi karena ada dua faktor. Yang pertama faktor kultural dengan faktor struktural. Dan ada beberapa contoh ragam gejala sosial di masyarakat. Di antaranya ada kemiskinan, kemudian ada perilaku menyimpang, dengan salah satu contohnya adalah tindakan bullying yang kerap terjadi pada remaja. Anak-anak yang ibu banggakan, menyikapi penyebaran virus COVID-19 ini, kita tetap dihimbau berada di rumah, jangan kemana-mana, stay at home, stay safe, and study for home. Kemudian jangan lupa perbanyaklah konsumsi vitamin C, di mana vitamin C ini berfungsi untuk meningkatkan imun tubuh, dan jagalah kesehatan. Semangat, fighting! Nah, anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini. Semoga kita cepat bertemu di dalam kelas yang telah kita rindukan. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fighting!